Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa huwa lan utawi ma iku ar-riddatu riddah wal a'yadhu billahi ta'ala. Wa qad kathura lam teman-teman wus akeh fi hadza zamani ing dalam zaman iki apa atasahulu gegampang fil kalami ing dalam ucapan hatta annahu sehingga sak temene kelakuan iku yakhruju metu min ba'dihim saking sebagiane wong apa alfazun pira-pira ucapan tukhrijuhum kang ngetokaken apa alfat ing manungsa ing wong akeh anil islami saking Islam. Wala yarawna lan ora ningali sapa wong akeh zalika ing mangkono-mangkono ucapan zanban ing dosa. Fadlan apa maneh an kaunihi saking anane zalika iku kufran rupa kekufuran. Kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah, pasal yang baru menjelaskan, mu'alif menjelaskan bahwasanya wajib bagi setiap muslim menjaga Islamnya dari hal-hal yang merusak, membatalkan dan memutus Islam, yaitu riddah. Semoga Allah melindungi kita dari riddah ini. Pada zaman ini benar-benar telah banyak peremaian terhadap suatu perkataan sehingga keluar dari sebagian orang kata-kata yang dapat mengeluarkan mereka dari Islam. Dan mereka tidak menyangka bahwa itu dosa, apalagi kekufuran. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah mu'alif menjelaskan tentang makna dua kalimat syahadat, menjelaskan tentang makna iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan amal perbuatan yang paling mulia dan yang merupakan kunci daripada keselamatan manusia nanti di akhirat. Kemudian pada pasal mulai pada pasal ini mu'alif menjelaskan tentang masalah hal-hal yang bisa membatalkan Islam. Sebagaimana sholat itu ada hal-hal yang membatalkannya, puasa itu juga ada hal-hal yang membatalkannya, wudhu itu juga ada hal-hal yang membatalkannya. Seseorang sholat, kemudian dalam sholatnya dia berbicara, maka batal sholatnya. Meskipun dia selesaikan sampai akhir, tapi kalau dalam sholat itu dia berbicara, maka dianggap dia tidak sholat. Kenapa? Karena sholatnya telah batal dengan sebab berbicara itu. Seseorang telah wudhu, tetapi dalam wudhunya itu, setelah wudhu kemudian dia kentut misalnya, mengeluarkan angin, maka batal wudhunya. Meskipun dia ngaku mengatakan saya sudah wudhu, tapi kalau dia sudah kentut, maka sudah batal. Dia tidak dikatakan dia memiliki wudhu, enggak. Kalau ada seseorang puasa misalnya, kemudian dia makan ketika puasa itu dengan sengaja dan tidak lupa bahwa dia sedang berpuasa, maka di sini batal puasanya. Meskipun dia mengatakan saya ini puasa, ngomong kepada banyak orang mengatakan saya ini puasa, tapi sesungguhnya dia tidak puasa. Jadi meskipun dia ngaku puasa,
meskipun dia ngaku sudah sholat, tapi ketika dia melakukan puasa, melakukan hal yang membatalkan puasa, maka sesungguhnya dia tidak puasa. Nah, meskipun dia mengatakan kepada orang-orang saya sudah sholat, tetapi kalau dalam sholat dia melakukan hal yang membatalkan sholat, maka sesungguhnya dia tidak sholat. Nah, sebagaimana sholat, puasa, zakat, kemudian apalagi wudhu dan ibadah-ibadah yang lain, itu ada hal-hal yang membatalkannya. Islam juga ada yang membatalkannya. Jadi Islam itu bisa batal. Nah, bahkan sebagian orang itu mengatakan saya orang Islam, tetapi dia telah membatalkan perkara yang telah membatalkan Islamnya dengan perkara-perkara yang nanti kita sebutkan, maka sesungguhnya dia sudah bukan orang Islam lagi. KTP-nya dilihat masih agama Islam. Dia juga masih mengatakan saya orang Islam, tapi bisa terjadi sesungguhnya dia bukan orang Islam. Karena apa? Karena dia telah melakukan atau mengucapkan atau meyakini keyakinan yang bisa membatalkan Islam. Karena itu pasal ini menjadi pasal yang sangat penting sekali bagi kita untuk memperhatikan ini. Nah, meskipun ini terlihat menegangkan, jadi membahas masalah ridha ini menegangkan, tetapi ini harus diperhatikan karena menyangkut keamanan Islam kita. Kemarin di awal sudah kita jelaskan bahwa wajib bagi setiap mukallaf itu as-subutu fihi 'alad dawam. Kita harus tetap dalam Islam sampai mati. Nggak boleh Islam ini hilang dari diri kita. Nah, untuk itu kita harus tahu apa yang bisa menghilangkan, yang bisa merusak, yang bisa membatalkan Islam kita ini. Harus kita ketahui. Kalau seseorang tidak tahu, maka dalam bahaya dia. Misalnya orang perbandingannya, misalnya orang nggak tahu hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu, dia nggak tahu kalau misalnya menyentuh perempuan ajnabiyah itu bisa membatalkan wudhu, kemudian dia menyentuhnya. Kalau dia nggak tahu kalau itu membatalkan wudhu, kira-kira dia wudhu lagi nggak ketika mau sholat? Dia nggak akan wudhu lagi. Kalau nggak wudhu lagi, dia merasa telah berwudhu, padahal wudhunya sudah batal. Tapi karena dia bodoh, nggak tahu, kemudian dia nggak wudhu ketika sholat, maka sholatnya nggak sah. Nah, demikian juga yang ini, perkara-perkara yang membatalkan Islam. Kalau seseorang meskipun dia nggak tahu bahwa itu membatalkan Islamnya, sudah batal, dia nggak tahu, dikira dia masih Islam. Nah, tetap kemudian karena nggak tahu, dia nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk kembali kepada Islam, maka sampai mati dia dalam bahaya, karena bisa dia mati dalam kekufuran. Nah, zahirnya dia mati dalam keadaan Islam karena KTP-nya masih agama Islam, tetapi sesungguhnya dia telah keluar dari Islam karena melakukan hal-hal yang membatalkan Islam yang disebut dengan riddah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara yang membatalkan Islam namanya riddah. Orang yang melakukannya namanya murtad. Jadi perbuatannya namanya apa? Riddah. Sementara orang yang melakukan riddah namanya murtad. Nah, riddah itu berarti pengertiannya adalah membatalkan Islam dengan keyakinan, perbuatan dan perkataan kufur. Itu yang disebut dengan riddah. Jadi membatalkan Islam dengan keyakinan, perkataan maupun perbuatan yang kufur. Itulah yang disebut dengan riddah. Nah, jadi riddah itu bukan hanya berpindah agama dari agama Islam pada agama yang lain. Nah, bukan hanya sekedar itu.
Karena pada umumnya dipahami riddah itu hanya itu. Itu juga bagian, tidak hanya itu juga disebut riddah. Orang yang melakukan itu juga disebut murtad. Nah, tetapi murtad bukan hanya pindah agama. Nah, ketika seseorang itu meyakini keyakinan kufur atau mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur, maka orang itu telah murtad, telah menjadi murtad meskipun dia tidak berpindah agama kepada agama yang lainnya. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan pada bab ini. Agak panjang, nanti akan kita jelaskan apa keyakinan yang kufur yang nggak boleh diyakini itu, apa perkataan yang kufur yang nggak boleh diucapkan, dan apa perbuatan kufur yang nggak boleh dilakukan. Nanti akan contoh-contohnya akan disebutkan di sini. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riddah ini adalah salah satu jenis dari kekufuran yang merupakan dosa yang paling besar, bahkan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah satu jenis dari kekufuran. Jadi ada kufur asli, ada kufur riddah. Kalau kufur asli, memang dia nggak pernah Islam. Dia terlahir misalnya dari kedua orang tua yang kafir, non muslim. Kemudian dia hidup begitu seterusnya. Maka dia namanya orang kafir yang bukan kafir murtad, tapi kafir asli. Nah, ada orang itu kafirnya kafir murtad. Nah, yaitu apabila seseorang itu sudah muslim tetapi kemudian dia membatalkan Islamnya dengan keyakinan, perbuatan atau perkataan yang kufur, maka orang ini disebut kafir murtad. Nah, kekufuran secara umum itu adalah dosa yang terbesar, tidak diampuni oleh Allah jika orang itu mati dalam keadaan kufur tersebut. Nah, tapi kalau dia mau kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia mati dalam keadaan Islam, maka dia bisa diampuni. Nah, tidak diampuninya apabila seseorang itu mati dalam keadaan kufur tersebut. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di antara dalil yang menunjukkan itu adalah ayat Al-Quran, Quran surat Muhammad ayat 34. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir, innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah, dan dia melarang orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Tsumma matu, kemudian orang kafir itu mati. Wahum kuffarun, dia mati dalam keadaan dia menjadi orang kafir. Nah, mati berarti mati dalam keadaan apa? Kafir. Maka apa? Falai yaghfirallahu lahum, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah mengampuni dia, tidak akan pernah mengampuni mereka. Artinya dia akan di neraka selama-lamanya karena dia mati dalam keadaan kufur. Nah, ini firman Allah yang menunjukkan bahwa dosa kufur termasuk riddah ini adalah dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang mati dalam keadaan tersebut. Nah, karena itu bab tentang masalah ini, pembahasan tentang masalah ini adalah pembahasan yang sangat-sangat penting yang harus kita perhatikan agar kita bisa berhati-hati. Padahal orang yang mati dalam keadaan kufur di akhirat akan abadi di dalam neraka, tidak akan pernah keluar dari neraka. Setiap detik dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada
la yajiduna waliyyan wala nasira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang kafir dan telah menyiapkan untuk mereka neraka. Mereka akan abadi di dalamnya, la yajiduna waliyyan wala nasira. Mereka tidak akan mendapatkan orang-orang yang bisa menolong mereka. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka Al-Hafidz Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan juga para ulama yang lainnya itu mengatakan ar-riddatu afhasyu anwa'il kufri. Ar-riddatu afhasyu anwa'il kufri. Riddah itu adalah jenis kekufuran yang paling buruk. Afhash itu artinya yang paling buruk. Riddah itu adalah jenis kekufuran yang paling buruk. Kenapa dikatakan riddah itu menjadi kufur yang paling buruk? Bukan kufur yang paling berat. Karena kufur yang paling berat itu adalah kufur ta'til, yaitu kufur yang meyakini bahwa Allah nggak ada. Itu kufur yang paling berat. Tetapi riddah itu adalah kufur yang paling buruk. Kenapa dikatakan bahwa riddah ini kufur yang paling buruk? Jawabannya, yang pertama karena riddah itu bisa menghapus semua pahala kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Jadi semua kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang ketika dia muslim, maka semuanya terhapus jika seseorang melakukan riddah. Makanya ini penting sekali kita belajar ini. Seseorang misalnya dari mulai balik, dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia bahkan mengeluarkan zakat, bahkan dia pernah haji misalnya, dia pernah umroh, dia rajin untuk membantu orang lain. Kebaikan-kebaikan dilakukan, banyak sekali pahala yang dia dapatkan. Ketika umur 50 tahun, dia melakukan riddah. Dia mengucapkan kata-kata kufur. Dia meyakini keyakinan kufur. Atau dia melakukan perbuatan kufur. Artinya dia telah melakukan riddah. Maka apa yang terjadi? Semua pahala yang pernah dia lakukan, yang pernah dia dapatkan dari amal soleh yang dia lakukan, semuanya terhapus, tidak tersisa satupun. Habis semuanya. Jadi pahala kebaikan yang pernah dia lakukan, semuanya habis, tidak tersisa. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 5. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, barang siapa yang kufur dengan keimanannya, maka terhapus semua pahala amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi terhapus semuanya. Sia-sia, semua apa yang dia lakukan menjadi sia-sia gara-gara apa? Gara-gara riddah. Nah, karena itu seseorang harus ekstra hati-hati dalam berkata, harus ekstra hati-hati dalam bertindak, dan juga dalam berkeyakinan agar tidak terjerumus pada riddah, yaitu sesuatu yang bisa membatalkan Islam. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, riddah adalah perpindahan dari perkara yang hak, benar, ke perkara yang batil. Jadi dia Islam, dia dalam Islam, artinya dia dalam hak, dalam perkara yang hak. Dia dalam kenikmatan yang sangat agung, tetapi kemudian dia tinggalkan kenikmatan itu, dia tinggalkan kebaikan itu, dia tinggalkan perkara yang hak menuju perkara yang batil. Maka ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Jauh lebih baik berpindah dari keburukan menuju kebaikan
daripada kebaikan menuju keburukan. Kalau ada seseorang misalnya dulu dia kufur, bahkan dia non muslim misalnya dari kecil, ketika berumur 50 tahun dia masuk Islam, maka ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa, kebaikan yang tidak tertandingi baiknya. Tetapi jika sebaliknya seseorang awalnya Islam tetapi kemudian dia kufur, maka ini adalah keburukan yang paling buruk, keburukan yang paling buruk yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi afhasyu anwa'il kufur. Kenapa? Karena dia meninggalkan kebaikan yang dia telah memperolehnya. Makanya dikatakan dalam guyonan, meskipun itu juga benar, jadi mantan kiai dengan mantan perampok lebih baik mana? Misalnya ini mantan kiai, dulu kiai bagus tapi kemudian dia jadi perampok sekarang. Yang satu perampok lama, sekarang jadi kiai misalnya. Mana yang lebih baik? Yang kedua yang lebih baik daripada yang pertama. Mantan orang baik sama mantan penjahat, lebih baik mantan penjahat daripada mantan orang baik. Mantan orang baik itu dulu baik tetapi sekarang nggak baik lagi. Sedangkan mantan penjahat, dulu dia penjahat tetapi sekarang dia baik. Maka yang kedua ini jauh lebih baik dari yang pertama. Dulu dia muslim tetapi dia sekarang rajin, dia dulu muslim, rajin beribadah tetapi sekarang dia kafir. Yang kedua, dulu dia adalah orang kafir tetapi dia sekarang sudah masuk Islam, maka yang kedua lebih baik dari yang pertama. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif kemudian mengatakan, wa qad katsura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam. Pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang meremehkan terhadap suatu perkataan. Pada zaman sekarang ini banyak orang yang berkata semaunya tanpa berpikir, asal nyeplos saja, pokoknya bunyi. Kalau ngomong itu nggak mikir, yang penting bunyi, yang penting ngomong. Pada zaman sekarang ini banyak seperti itu. Ini zamannya siapa? Zamannya mu'allif. Zamannya pengarang kitab ini. Bagaimana dengan zaman sekarang? Tentu lebih parah daripada zaman mu'allif. Banyak sekali orang kalau ngomong itu asal nyeplos saja, yang penting bunyi. Hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum anil Islam. Sehingga keluar dari sebagian orang itu kata-kata yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Ya. Wala yarawna dzalika dzanban, dan mereka tidak melihat, mereka tidak mengetahui bahwa itu bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi dia tidak tahu bahwa ucapannya itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Dia ngomong saja. Dia tidak tahu bahwa ucapan itu adalah ucapan kufur yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Dia nggak tahu. Jangankan dia menganggap kufur, menganggap itu dosa saja enggak. Dia kira ya biasa-biasa saja, ucapan biasa-biasa saja, ngomong yang dia tahu itu enggak masalah. Dia tidak menganggap itu dosa, apalagi menganggap itu kufur atau keluar dari Islam. Sama sekali enggak terdetik dalam hatinya bahwa itu bisa mengeluarkan dia dari Islam.
Bahkan dia pun tidak menyangka kalau itu dosa. Tapi sesungguhnya kata-kata itu sudah mengeluarkan dia dari Islam. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum anil Islam. Nah, keluar dari mulutnya kata-kata yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Ini dikatakan oleh mu'alif pada zamannya, pengarang kitab Sulamut Taufiq, Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir, bahwa pada masa itu sudah banyak orang yang asal ngomong saja dalam berbicara. Terkadang zaman sekarang banyak orang yang tema lawakannya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat lawakan. Kadang Islam, ajaran Islam dibuat bahan lawakan, bahan tertawaan. Terkadang ajaran-ajaran Islam, syiar-syiar Islam dibuat bahan tertawaan. Terkadang neraka, terkadang surga dibuat guyonan. Banyak sekali orang yang seperti itu di jalan-jalan dan seterusnya. Bukan tema-tema duniawi yang dijadikan sebagai lawakan, tetapi syiar-syiar Islam dijadikan sebagai bahan lawakan. Ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa." Innal 'abda la yatakallamu, sungguh ada seorang hamba yang berbicara bil kalimati, dengan suatu perkataan, la yara biha ba'san, dia tidak melihat, dia tidak menyangka bahwa ada bahaya dalam perkataan itu. Dia anggap perkataan itu biasa-biasa saja, nggak ada bahayanya sama sekali. Tapi meskipun begitu, apa kata Nabi? Yahwi biha finnari. Meskipun begitu, dengan sebab kalimat yang tidak dia sangka berbahaya itu, dia jatuh ke dalam neraka yang jaraknya sab'ina kharifa, 70 tahun perjalanan. Artinya apa? Dasar neraka jahanam. Nah, neraka yang untuk sampai ke dasarnya itu memerlukan waktu 70 tahun, itu adalah qa'ru jahannam, dasar neraka. Nah, yang sampai ke dasar neraka itu hanya orang kafir. Orang Islam pelaku dosa besar, jika dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan sampai ke dasar neraka ini. Nah, yang sampai ke dasar neraka ini hanya orang kafir saja. Nah, di sini dikatakan ada orang mengucapkan suatu perkataan. Dia tidak menyangka bahwa perkataan ini bahaya, dia enggak menyangka itu haram, dia tidak menyangka itu kufur. Tapi kata Nabi, meskipun begitu, dengan sebab perkataannya itu, dia jatuh ke neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Artinya dia sampai ke dasar neraka jahanam. Artinya dia menjadi orang yang kufur, menjadi orang yang kafir, murtad. Dengan sebab perkataan tersebut. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hadis ini, maka ada beberapa faidah. Ada beberapa faidah yang yang kita pahami. Yang pertama, untuk seseorang jatuh kepada ridha itu tidak harus tahu hukum perkataan itu. Ini yang pertama. Jadi apa? Tidak harus tahu hukum dari perkataan itu. Seperti
Yang disebutkan dalam hadis apa? La yara biha ba'san. Dia nggak tahu kalau hukumnya haram. Dia nggak tahu kalau hukumnya kufur, nggak tahu dia. Tapi meskipun nggak tahu, ternyata apa? Yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Meskipun dia nggak tahu, dia tetap jatuh ke dalam neraka jahanam. Jadi nggak disyaratkan seseorang harus tahu hukumnya. Misalnya ada seseorang dengan sengaja dia mengatakan Allah itu nggak ada. Dia mengatakan dengan lisannya mengatakan Allah itu nggak ada. Guyon dia mengatakan seperti itu. Tapi dia mengucapkannya dengan lisannya, dia mengatakan Allah itu nggak ada. Maka dia jatuh kepada kekufuran. Meskipun misalnya kita ingatkan, apa yang kamu ucapkan itu kufur. Dia mengatakan, saya nggak tahu kalau itu kufur. Saya kira nggak kufur itu. Meskipun dia ngomong seperti itu, meskipun dia nggak tahu hukum mengatakannya itu kufur, hukumnya tetap kufur. Tidak ada maaf bagi dia. Kenapa? Berdasarkan hadis ini mengatakan begitu. Orang yang mengucapkan kata kufur dalam hadis ini, la yara biha ba'san. Dia tidak mengetahui bahwa di situ ada bahaya. Dia tidak tahu bahwa hukumnya itu haram. Dia tidak tahu hukumnya itu kufur. Tapi meskipun begitu kata Nabi, tetap yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Nah, bodoh itu tidak selalu dimaafkan. Bodoh itu tidak selalu dimaafkan. Ada yang dimaafkan, tetapi ada yang tidak dimaafkan. Bodoh dalam perkara-perkara yang prinsip akidah tidak dimaafkan. Kalau semua orang bodoh dimaafkan, maka berarti bodoh itu lebih baik daripada berilmu. Karena apa? Enak kalau bodoh. Kenapa melakukannya? Oh, dia nggak tahu. Oh, nggak tahu nggak apa-apa. Kenapa nggak tahu nggak apa-apa? Nggak tahu nggak apa. Enak sekali jadi orang bodoh. Dimaafkan terus. Nah, tidak semua kebodohan itu dimaafkan. Ada yang karena seseorang nggak tahu, seseorang dimaafkan. Ada. Tapi dalam prinsip-prinsip akidah, bodoh itu bukan atau tidak dimaafkan. Misalnya seseorang nggak tahu kalau Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian dia mengatakan Allah itu seperti manusia, punya kepala, punya tangan, duduk di atas arsy. Meskipun dia bodoh, tidak dimaafkan. Kenapa? Dia nggak menggunakan akalnya untuk berpikir. Orang yang berpikir itu akan mengatakan bahwa Sang Pencipta tidak akan serupa dengan ciptaannya. Anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Allah telah memberikan akal pikiran kepada dia agar dia berpikir. Ini dia nggak pakai otaknya untuk berpikir. Sehingga apa? Sehingga dia kemudian meyakini keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Islam. Nah, kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita harus tahu, kita harus belajar. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yang maknanya nggak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, nggak sama. Orang yang berilmu jauh lebih mulia daripada orang yang bodoh. Jauh lebih mulia daripada orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang berilmu, dia akan mengetahui diantaranya masalah ini. Dia akan mengetahui bagaimana menjaga Islamnya sampai mati. Bagaimana dia bisa terhindar dari kekufuran, dari riddah. Sementara orang yang bodoh nggak tahu. Untuk menyelamatkan Islamnya, harta yang paling berharga, nikmat yang paling berharga, dia nggak tahu. Terkadang seseorang merasa bahwa dia bahwa dia telah banyak sekali mendapatkan pahala.
amal solehnya banyak dilakukan, sholat bukan hanya 5 waktu, rawatib dikerjakan, kemudian tahajud dikerjakan, sholat malam dikerjakan, ibadah baca Quran aktif, semuanya dilakukan, sedekah, infak dan lainnya. Dia mengira, wah saya pahala nanti, surga di akhirat nanti. Sudah percaya diri seperti itu. Tapi begitu mati ternyata dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mati dalam keadaan kufur wal'iyadzubillah. Kenapa? Dia nggak tahu bab tentang masalah kufur, dia nggak tahu sehingga dia meyakini keyakinan yang kufur. Seperti orang Wahabi. Bagaimana sholat mereka? Lebih baik daripada sholat kita secara zahir, secara lahiriah. Bahkan sampai keningnya gosong-gosong saking rajinnya beribadah. Yang perempuan bukan hanya menutup aurat biasa, lebih dari itu, sampai memakai cadar. Nah, itu hukumnya sunnah, tetapi dia lakukan saking taatnya terhadap ajaran Islam. Tetapi keyakinannya rusak. Apakah dia akan mendapatkan pahala nanti di akhirat? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Semuanya akan tidak ada faidahnya manakala imannya itu tidak dijaga, Islamnya tidak dijaga. Manakala dia tidak meyakini, manakala seseorang itu jatuh kepada riddah atau kekufuran, maka semua yang dilakukan seseorang menjadi sia-sia saja. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu seseorang harus belajar tentang masalah ini, tentang masalah riddah ini. Kalau enggak, dalam bahaya. Setiap waktu seseorang dalam bahaya. Setiap detik seseorang dalam bahaya. Bahaya apa? Bahaya riddah. Jika dia tidak berhati-hati. Nah, jika dia tidak berhati-hati, dan hati-hati itu syaratnya adalah apa? Ilmu. Tanpa ilmu bagaimana dia berhati-hati? Hati-hati itu kan dia tahu apa yang harus dihati-hati. Kalau nggak tahu apa yang harus dihati-hati, ya dia santai-santai saja, dikira nggak masalah, ternyata itu masalah besar bagi seseorang. Nah, yang selanjutnya, faidah dari hadis itu yang kedua adalah lapang dada, ridha dengan yang diucapkan itu bukan syarat untuk jatuh pada riddah. Jadi lapang dada, ridha dengan yang diucapkan itu bukan syarat untuk jatuh pada riddah. Meskipun seseorang tidak ridha dengan apa yang dia ucapkan. Seseorang mengatakan misalnya Allah itu punya anak, dia tidak ridha dengan apa yang dia ucapkan, tetapi dia mengucapkannya dengan sengaja, maka tetap jatuh pada kekufuran meskipun hatinya tidak rela dengan apa yang dia ucapkan. Bahkan meskipun dia tidak meyakini maknanya. Ada seseorang mengatakan Allah itu punya anak, dia mengatakan Allah itu bodoh, dia mengatakan Allah itu zalim. Tapi dalam hatinya dia meyakini Allah itu ada, Allah itu nggak punya anak. Dalam hatinya meyakini Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Tapi lisannya mengucapkan sebaliknya dari apa yang dia yakini, tetap jatuh pada kufur. Nah, tidak yang penting hatinya enggak. Jadi ridha itu ada 3, ada perkataan, ada keyakinan, ada perbuatan. Dan ini tidak harus 3-tiganya. Jatuh pada salah satunya, maka sudah ridha namanya. Nah, seseorang hanya meyakini, tidak diucapkan, meyakini bahwa Allah punya anak, misalnya, maka dia telah jatuh pada ridha keyakinan, tidak jatuh pada ridha perkataan. Seseorang mengatakan dengan lisannya Allah punya anak, meskipun tidak diyakini dalam hati, dia tetap jatuh pada ridha, disebut ridha perkataan. Begitu seterusnya. Jadi 3 jenis ridha yang nanti akan kita jelaskan
itu adalah menjatuhkan seseorang pada riddah tanpa harus diiringi dengan jenis riddah lainnya. Satu riddah sudah bisa menjatuhkan seseorang kepada riddah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini harus hati-hati terhadap pendapat Sayyid Sabiq. Nah, Sayyid Sabiq salah satu penyimpangannya, banyak sekali penyimpangannya, tapi salah satu penyimpangannya dia mengatakan bahwa seorang muslim itu tidak dihukumi kufur dan riddah kecuali jika hatinya ridha dengan perkataan kufur yang diucapkannya dan berpindah dari agama Islam ke agama lain. Itu pendapat Sayyid Sabiq. Nah, pendapat yang menyimpang dari ketentuan ajaran Islam sebagaimana dalil-dalil yang kita sebutkan, diantaranya dalil tadi hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Bertentangan dengan hadis ini. Nah, dalam hadis ini meskipun seseorang tidak ridha terhadap kekufuran yang dia ucapkan, tetap jatuh pada kufur. Sayyid Sabiq mengatakan sebaliknya, kalau nggak ridha, kalau nggak pindah agama dari satu agama ke agama yang lain, maka dia tidak kufur. Ini bahaya. Kenapa? Karena ini akan membuka pintu kekufuran seluas-luasnya. Seakan-akan Sayyid Sabiq mengatakan, silakan ngomong apa saja, silakan. Mau mencaci maki Allah, mau mencaci maki Nabi, mau mencaci maki Islam, mau mencaci maki syiar Islam. Yang penting kamu nggak niat pindah agama, nggak masalah. Seakan-akan dia mengatakan seperti itu. Yang penting ucapannya saja. Kalau mengucap saja nggak ridho dengan apa yang dia ucapkan, nggak pindah agama ke agama yang lain, nggak masalah. Sayyid Sabiq mengatakan begitu. Ini bahaya sekali. Seakan-akan apa? Dia membuka pintu daripada kekufuran umat Islam untuk masuk semuanya dalam kekufuran dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya atau dengan keyakinannya yang kufur. Nah, ini pendapat yang harus dibuang, tidak boleh digunakan karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Hadis yang tadi kita baca. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, yang keempat, tidak disyaratkan untuk jatuh kepada riddah itu seseorang tidak dalam keadaan marah. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Lau ghadiba rajulun ala waladihi au ghulamihi fadarabahu darban syadidan faqala lahu rajulun alasta musliman qala la muta'ammidan kafara." Apabila ada seorang laki-laki marah kepada anaknya, kemudian dipukuli anaknya sampai babak belur, anaknya itu dipukuli karena marah terhadap anaknya. Kemudian ada orang lewat mengatakan kepada laki-laki yang ngebuki anaknya ini, ditanya, apa kamu bukan orang Islam? Kok ngajar anaknya seperti itu, kayak ngajar musuhnya, ngajar orang kafir. Kemudian karena emosi, orang itu yang sedang emosi ditanya begitu, dia mengatakan, bukan, saya bukan orang Islam. Maka kafar, orang ini kufur. Karena dia mengatakan saya bukan orang Islam, itu perkataan kufur. Artinya apa? Artinya saya orang kafir. Kalau dia mengatakan saya bukan orang Islam, artinya saya orang kafir. Maka orang itu jatuh kepada kufur meskipun dia dalam keadaan marah. Nah, karena itu marah ini sangat bahaya sekali. Telah kita jelaskan dalam pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah bersabda, la taghdab.
ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa menyelamatkanku dari neraka, dari azab Allah, dari murka Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, la taghdab, kamu jangan marah. Kamu jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Kenapa? Bahaya sekali. Orang yang emosi itu bisa menceraikan istrinya. Istri yang paling dicintainya itu bisa diceraikan dalam keadaan marah dan jatuh hukumnya. Karena emosi, seseorang itu bisa membunuh orang lain. Karena emosi, seseorang bisa menyakiti orang lain. Karena emosi, seseorang bisa keluar dari Islam. Pada zaman dulu, umat sebelum Nabi Muhammad, ada seorang namanya Khimaru bin Malik. Khimaru bin Malik ini telah beribadah kepada Allah 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya. Tetapi kemudian Allah itu menguji daripada Khimaru bin Malik itu dengan ujian berupa bala, berupa musibah. Semua anaknya mati. Semua anaknya mati. Maka kemudian apa yang terjadi? Dia tidak sabar. Khimaru bin Malik tidak sabar dengan musibah itu. Dia langsung emosi dan marah, tidak tanggung-tanggung. Dia marahnya kepada Allah. Dia marahnya kepada Allah. Dia mengatakan, sejak saat ini saya tidak akan menyembahmu lagi. Kalau ada orang lewat depan rumahku, akan saya ancam. Kalau dia nggak mau berhenti menyembahmu, akan saya bunuh dia. Saking marahnya Khimaru bin Malik ini. Akhirnya apa? Allah menurunkan azab. Allah membakar dia, rumah dan seluruh pekarangannya dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada masa dulu itu azab bisa langsung turun di di dunia ini. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, itu azabnya meskipun orang mencaci maki Allah, meskipun seseorang itu kufur yang luar biasa, tidak diazab, dibiarkan saja. Tetapi dia akan diazab dengan azab yang berat nanti di akhirat. Itu untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Khimaru bin Malik adalah contoh seseorang yang karena emosi, karena kemarahan, maka menjadikan dia keluar dari Islam. Nah, makanya ghadab atau marah, emosi, ini sesuatu yang sangat buruk akibatnya. Sangat buruk akibatnya. Minimal seseorang akan jatuh kepada dosa, maksimal seseorang akan jatuh kepada kekufuran, akan mengeluarkan diri dia dari Islam. Nah, karena itu harus dijaga. Seseorang harus bisa menahan diri dari kekufuran ini. Imam Nawawi mengatakan begitu. Ada orang marah-marah kepada anaknya, dihajar anaknya, kemudian ditanya oleh orang, kamu ini orang Islam apa bukan? Kok melakukan seperti itu? Kemudian orang ini karena emosi menjawab, la, mengatakan la, gitu saja. Bukan, saya bukan orang Islam. Hanya mengatakan begitu saja. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi mengatakan kafaro. Jika dia mengucapkan itu dengan sengaja bukan karena lupa, maka kata Imam Nawawi dikatakan kafaro. Dia telah kufur dengan sebab ucapan itu. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Ini pembukaan muqaddimah dari bab tentang riddah. Selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah contoh-contoh dari riddah. Mulai dari riddah keyakinan, riddah perbuatan, dan riddah perkataan. Nah, akan sangat banyak yang akan kita bahas. Karena itu harus kita perhatikan dengan betul-betul. Nah, meskipun nanti pengajian kita terlihat menegangkan. Kenapa? Karena yang kita
bahas adalah sesuatu yang menakutkan dan sesuatu yang harus diwaspadai. Semuanya mengatakan jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan ucapkan ini, jangan yakini ini, karena ini akan sangat berbahaya. Tetapi harus kita pahami dengan sebaik-baiknya agar kita bisa terhindar. Para ulama mengatakan ta'allamtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Aku belajar keburukan. Jadi belajar itu bukan hanya belajar kebaikan, tetapi kita juga belajar yang buruk. Untuk apa? Bukan untuk dilakukan, tetapi untuk menjaga diri darinya. Man lam ya'rifi syarra, karena orang yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh pada keburukan itu. Orang yang tidak tahu bahwa perkataan ini kufur, dia akan mengucapkannya. Seseorang yang tidak tahu bahwa perbuatan ini kufur, maka seseorang akan melakukannya. Seseorang yang tidak tahu bahwa keyakinan itu keyakinan kufur, maka dia akan meyakininya. Man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Orang yang tidak tahu keburukan akan jatuh kepada keburukan tersebut. Karena itu kita juga harus tahu keburukan. Bukan hanya kita tahu yang baik-baik saja, tetapi kita juga harus tahu yang buruk-buruk juga agar kita bisa menghindarinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.